Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Alia Fadinda dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Nah, untuk kali ini dan untuk di sini saya akan mempraktekkan atau membuat video micro teaching untuk memenuhi tugas pengembangan kurikulum yang diampu dengan dosen Bu Eka Titi. Saya dari Rombel H dengan NIM 14014222400. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oh ya, Ibu punya satu. Kalau Ibu bilang, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pintar. Oke, sekarang sebelum kita masuk kepada pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Untuk berdoa silakan dipimpin ketua kelas. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin berdoa pada pagi hari ini ya. Terima kasih. Kemudian setelah kita berdoa dipimpin dengan ketua kelas, kita akan menyanyikan satu lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Oke, boleh berdiri semuanya. Pada pinter-pinter semua ya, pada semangat semua. Tadi Ibu dengar nyanyinya pada tegas, pada happy, pada semangat. Berarti kalian siap untuk memulai pembelajaran pada kali ini ya. Siap ya? Oke. Sekarang Ibu mau tanya teman-teman anak-anak di sini, ada yang pernah nangis? Ada yang tadi pagi barusan nangis? Ada? Waduh, kenapa? Kenapa kok tadi pagi nangis? Oh, lupa mengerjakan PR. Iya, oke, lain kali PR-nya dikerjakan ya. Jadi, kalau Ibu memberikan PR, kalian pulang sekolah harus langsung mengerjakan. Jangan main dulu, gitu, biar tidak lupa. Ya, jangan sedih lagi ya, nanti Ibu beri waktu tambahan untuk mengerjakan tugasnya gitu. Oke, kita
langsung masuk kepada pembelajaran. Kita akan masuk kepada bab pertama, mengenal perasaan. Oke, sudah siap? Sudah siap, pintar sekali anak-anak ibu. Lanjut. Nah, apa sih Bu mengenal perasaan itu? Ada yang sudah tahu mengenal perasaan itu apa? Pada bingung ya, apa sih Bu mengenal perasaan? Kenapa kita harus mengenal perasaan? Gitu kan? Kenapa sih pembelajaran bahasa Indonesia kok ada mengenal perasaan? Gitu. Nah, sekarang Ibu tampilkan. Di sini ada 4 macam ekspresi dan kita harus menebak perasaan dari 4 anak-anak ini. Nih, kalian lihat? Sudah? Oke. Nah, ada yang tahu nih, yang cowok ini kenapa ya dia? Oh, kaget, pintar. Kemudian perasaan yang ini, anak cewek ini kenapa? Senang. Kemudian yang ini, yang keriting nih, yang rambutnya lucu banget ini, marah. Iya, kenapa ya? Kok bisa marah ya? Kemudian yang ini lagi sedih. Iya, kasihan ya, lagi sedih. Jadi anak-anak sudah tahu dan sudah bisa mengenal perasaan dari 4 orang anak ini gitu. Oke. Nah, di sini sudah betul ya anak-anak semua. Jadi untuk yang pertama itu tadi, yang anak cowok pojok itu dia kaget. Yang kedua ada anak perempuan, perasaannya lagi senang. Yang ketiga ada anak laki-laki, perasaannya lagi marah. Dan yang keempat ada anak perempuan, perasaannya lagi sedih. Iya, pintar sekali. Berarti sudah paham ya anak-anak ibu tentang mengenal perasaan gitu. Oke, kita lanjut. Oke. Di sini ibu beri gambar. Nah, di sini ada amati gambar di atas. Kemudian ada berapa jumlah anak di dalam gambar? Ada berapa? Coba dihitung. Ada 8, ada 7, ada 5. Hayo, ada berapa? Dihitung benar-benar ya. Ada berapa? Oke, pintar. Ada 7 orang anak. Nah, apa saja sih perasaan yang dialami pada anak-anak di gambar ini? Hayo, ada yang mau ngangkat tangan, mau bantuin ibu untuk tahu apa sih perasaan apa sih yang dialami sama anak-anak yang di gambar ini? Ada apa? Oke, kita jabarkan satu-satu ya. Untuk anak yang ini nih, yang pakai bando, ini dia kenapa nih? Kaget, marah. Iya, marah karena gambarnya ketumpahan ya ini ya. Bener. Kemudian yang kedua ada apa ini? Yang anak laki-lakinya dia lagi sedih. Sedih kenapa ya dia ya? Sedih karena gambar ada yang jatuh. Kemudian untuk yang anak di sini dia kaget karena minumnya tumpah gitu. Kemudian ada anak yang di samping ibunya itu, kenapa dia? Senang, pintar. Kemudian di sini ada anak yang lagi kebingungan nih. Kenapa ya kok bingung ya? Ya kan? Berarti di sini ada beberapa macam perasaan yang dialami oleh anak-anak yang ada di gambar ya. Sudah paham? Oke. Nah, jadi di gambar tadi itu disebutkan beberapa perasaan. Yang pertama ada senang, yang kedua ada sedih, yang ketiga ada bangga, yang keempat ada takut, kemudian marah, kaget, dan juga malu gitu. Tadi yang malu sama bangga belum disebutin ya sama anak-anak ya. Oke, jadi kita jabarkan apa sih senang, sedih, bangga, marah, takut, kaget, malu, apa sih Bu? Gitu. Nah, jadi di sini penjelasannya, senang itu merupakan puas dan lega. Nah, tanpa rasa susah dan kecewa, pasti selalu berbahagia dan gembira. Kemudian juga ada takut. Takut itu merasa takut.
ngeri deh. Aku takut deh. Kalian pernah takut sama hewan? Takut? Takut sama apa? Contohnya, kecoa. Takut? Sebenarnya kecoa itu tidak gigit loh. Dia hanya terbang. Ada yang takut kecoa? Oh iya, itu merupakan perasaan takut. Kemudian ada juga sedih. Sedih itu hatinya lagi pilu, susah hati gitu. Jadi ketika kita melihat orang sedih, kita harus menghiburnya pintar agar orang yang sedih itu bisa bahagia gitu. Oke? Oke, yang kedua ada marah. Marah itu marah itu sangat tidak senang gitu ya. Di sini ada yang suka marah. Ayo, siapa yang suka marah di sini? Ada nggak? Oke, nggak ada ya. Jangan pernah marah terhadap siapapun gitu. Oke, kita harus selalu sabar, pintar. Kemudian untuk yang selanjutnya kaget. Nah, kaget itu apa sih, Bu? Kaget itu pastinya terkejut. Wah, kaget. Kayak misalkan lagunya balonku meletus balon hijau dur. Nah, kaget. Nah, jadi kaget itu sama dengan terkejut. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu ada malu. Nah, malu itu apa sih, Bu? Malu itu kayak agak takut gitu. Ada di sini yang pemalu? Ayo angkat tangan. Di sini ada yang pemalu nggak? Nggak ada ya. Anak-anak ibu pintar dan berani semua dong pastinya. Oke. Kemudian yang terakhir itu ada bangga pintar. Nah, jadi bangga itu adalah besar karena mempunyai keunggulan. Jadi seperti misalkan ibu bangga dengan anak-anak ibu karena anak-anak ibu pada pintar-pintar mengerjakan PR-nya selalu tepat waktu. Tidak ada yang nilainya jelek. Tidak ada yang mengerjakan PR-nya itu nanti pasti selalu tertib. Nah, itu ibu bangga sekali. Oke, kita lanjut. Sekarang ibu punya apa? Ayo, ini ibu punya 3 ekspresi dari 3 animasi yang sudah ibu buat. Nah, ada yang mau tunjuk tangan untuk menjawab apa aja sih perasaan yang lagi dirasakan sama beberapa animasi kartun yang ibu buat ini. Ada yang maju, ada yang mau maju, ada yang mau angkat tangan. Ayo, siapa? Anak-anak ibu kan pada berani semua. Ayo, jangan malu-malu. Tapi kan malu juga termasuk mengenal perasaan, Bu. Iya, betul. Tapi kalian harus juga memiliki rasa percaya diri agar tidak malu gitu. Oke ya. Ya sudah, sekarang ibu akan jelaskan satu-satu mengenai apa aja sih, Bu, perasaan yang lagi dialamin sama animasi ini gitu. Yang pertama, si kuning. Nih, si kuning kenapa ini? Oh, dia perasaannya lagi happy, lagi seneng gitu ya. Oke, kemudian ada si biru. Kenapa nih biru nih? Dia kayak kaget. Kaget ya? Iya, kaget. Kemudian untuk yang si hijau, oh, dia lagi sedih. Dia lagi sedih nih. Kenapa ya dia lagi sedih? Ingat, kalau misalkan ada orang yang lagi sedih, yang perasaannya lagi sedih, kita harus apa? Menghibur. Oke, pintar. Pintar anak-anak itu. Kemudian yang terakhir ada apa ini? Oh, sedih. Kartunya animasi yang ibu buat lagi sedih gitu. Kasian ya, kalau sedih kita juga harus menghibur gitu. Ini nangis, sedih, sama kayak ini juga sedih gitu. Jadi kita harus selalu senyum seperti si kuning. Pintar anak-anak, tepuk tangan semuanya.
kita lanjut untuk yang kedua. Tuh ada bercerita. Nah, bercerita apa sih, Bu? Kita setelah ini mau belajar soal apa lagi? Ini anak-anak, kita tetap masih belajar tentang mengenal perasaan, mapel bahasa Indonesia. Nah, kenapa kita harus cerita? Kita harus cerita soal apa? Soal perasaan, gitu kan? Nah, Ibu minta untuk anak-anak semua, anak-anak Ibu yang pintar, yang cantik, yang ganteng, itu menceritakan pengalaman kalian di depan kelas soal perasaan. Contohnya, aku senang saat menang dalam permainan. Contoh yang kedua, aku terkejut saat mendengar suara petasan. Contoh yang ketiga dari Ibu sendiri, aku marah ketika anak-anak tidak mengerjakan PR. Nah, gitu. Oke, siap untuk cerita ke depan? Oke, pintar anak-anak. Pada pintar-pintar semua ya. Tadi Ibu suruh maju ke depan, Ibu senang sekali, Ibu bahagia sekali gitu. Oke, untuk next selanjutnya Ibu ada 2 gambar. Nah, gambar yang pertama ada apa nih? Ada anak cewek yang lagi mainan. Yang kedua ada anak cowok yang apa ini? Lagi mainan petasan juga gitu. Nah, Ibu mau salah satu di antara kalian tunjuk tangan untuk memberikan penjelasan penyebab ini tuh, untuk memberikan penjelasan ini tuh perasaannya kenapa sih gitu, apa sih yang terjadi sama mereka gitu. Oke. Sekarang Ibu mau kalian angkat tangan. Wah, banyak sekali yang mau menjelaskan ini. Oke, pintar semua ya, pintar-pintar semua ya anak-anak Ibu, Masya Allah. Oke, silakan untuk Sherina, bisa dijelaskan perasaan yang ada dalam 2 gambar ini. Yang pertama yang cewek kenapa seneng? Oh iya, yang satu seneng, yang satu kaget gitu ya, kaget. Sedih juga bisa nggak? Oh, kaget. Oke, pintar berarti. Yang kedua, ada anak cowok nih. Kenapa nih kok dia tutup kuping begini? Kenapa yo? Oh iya, karena dia lagi main petasan, dia kaget gitu ya. Oke, berarti anak-anak Ibu sudah pintar nih tentang mengenal perasaan pada bab kali ini. Yeay, pada pintar-pintar semua ya anak-anak. Sudah bisa menjelaskan tadi 2 gambar yang perasaan 2 gambar yang sedang mereka alami gitu. Untuk selanjutnya Ibu ada ini. Apa sih ini, Bu? Kok kupu-kupu warna pink? Kenapa, Ibu? Kok hanya satu aja? Kenapa kok nggak banyak? Kenapa nggak dikasih ke kita? Gitu kan? Pasti pertanyaan kalian pada gitu. Nah, Ibu akan memberikan satu ini, kupu-kupu yang lucu warna pink. Kalau kalian mau bercerita lagi tentang pengalaman kalian, cerita yang panjang, kalian itu waktu di sekolah pernah ngalamin perasaan apa aja sih? Ada yang menyebutin? Oh, banyak sekali pada rebutan ya, gitu ya, untuk dapetin si kupu-kupu lucu ini ya. Oke, sekarang coba ibu itu saat dari 3, 2, 1, nanti kalian angkat tangan. Oke, 3, 2, 1, angkat tangan. Wah, banyak sekali. Dari tadi aktif semua ya. Wah, pada semangat semua ya ini ya. Ibu seneng sekali rasanya. Oke, salah satu siapa ya ini ya? Siapa ya? Syadam boleh maju ke depan. Nah, Syadam harus menceritakan tentang satu pengalaman yang melibatkan perasaan Syadam di sekolah. Oke, tepuk tangan semuanya. Ini ya untuk Syadam. Pintar. Nah, kalian pasti pada mau ya? Tadi ya pada mau kupu-kupu yang lucu? Mau? Oke, nanti ya
Oke, lanjut. Kita akan ke menyimak. Kita menyimak apa lagi sih, Bu? Tadi kita sudah disuruh bercerita, kita sudah disuruh mengenal perasaan. Sekarang kita harus menyimak. Kita harus menyimak soal apa lagi, Bu? Kita harus menyimak puisi yang akan dibacakan oleh ibu guru gitu. Jadi kalian harus mendengar dengan baik ya. Ibu minta apa? Kalian harus mendengar dengan baik dan jangan ada yang berbicara sendiri. Oke? Oke, pintar. Silakan dirapikan dulu tempat duduknya. Jangan ada yang keluar, jangan ada yang jalan-jalan, jangan ada yang lari-lari. Gitu. Oke, silakan dirapikan dulu. Pintar. Sudah rapi ya? Oke, kita mulai. Yang pertama akan ibu guru bacakan. Sampai jumpa. Saat berpisah telah tiba. Aku harus pindah ke kota Jakarta. 3 tahun kita lewati bersama dalam tangis dan tawa. Sampai jumpa lagi kawanku. Aku akan selalu mengingatmu. Ibu ulang sekali lagi ya. Kalian harus mendengarkan ya. Oke? Kalian harus mendengarkan. Siap? Oke. Sampai jumpa. Saat berpisah telah tiba. Aku harus pindah ke kota Jakarta. 3 tahun kita lewati bersama dalam tangis dan tawa. Sampai jumpa lagi kawanku. Aku akan selalu mengingatmu. Oke, sudah 2 kali dibacakan. Tidak ada pengulangan ya anak-anak. Siap. Nah, di sini kita mendapatkan kosakata baru. Kosakata baru apa sih, Bu? Emang apa aja sih, Bu, kosakatanya? Gitu kan? Jadi, untuk kosakata yang baru itu di sini ada berpisah dan pindah. Nah, dari definisi dari 2 kata ini menurut KBBI itu berpisah itu artinya berjauhan, kemudian pindah itu artinya beralih ke tempat lain gitu. Sudah paham? Sudah mengerti? Oke, pintar. Kita lanjut ya, anak-anak. Nah, di sini nih ada berlatih menggunakan kosakata baru yang tadi. Yang tadi itu ada berpisah dan pindah. Diingat-ingat. Berpisah dan pindah. Oke. Jadi untuk yang soal pertama itu ada hari ini. Nomor 1 ya anak-anak. Hari ini keluarga Adi ke kota Jakarta. Oke. Hari ini keluarga Adi titik-titik ke kota Jakarta. Titik-titiknya apa sih, Bu? Oke, ada yang tahu? Bisa angkat tangan lagi, nanti Ibu akan beri hadiah lagi. Ada yang tahu? Oke, pintar. Tadi siapa? Danar, iya. Oke, Ibu kasih. Tada! Ini dia buat Dana. Terima kasih sudah menjawab dengan benar. Jadi yang disebutkan oleh Danar itu adalah pindah. Kosakata baru pindah. Jadi kalimatnya menjadi hari ini keluarga Adi pindah ke kota Jakarta. Kemudian yang kedua, ada yang mau menjawab. Kiki dan kakak titik-titik di depan sekolah. Kenapa? Titik-titik di depan sekolah itu kenapa ya, Bu? Gitu kan. Jadi Kiki dan kakak-kakak Kiki dan kakak berpisah di depan sekolah gitu. Pintar semuanya. Oke, sudah paham ya tentang penggunaan kosakata baru pindah dan berpisah? Ya, kenapa?
Pindah itu pindah rumah, Bu. Iya, salah satunya contohnya pindah rumah. Jadi semisalkan nih si Sherina hari ini keluarga Sherina pindah ke kota Jakarta gitu. Ya, sudah paham ya? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Sekarang Ibu punya beberapa pertanyaan tentang puisi yang Ibu bacakan tadi. Oke, ada yang ingat puisi yang Ibu bacakan tadi apa? Gak inget ya, karena panjang, Bu, banyak banget. Kenapa sih kok kita harus mengingat puisi yang Ibu bacain? Enggak, Ibu gak nyuruh kalian untuk mengingat, tetapi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya seperti itu. Jadi kenapa Ibu tadi membacakan puisi? Karena nanti akan ada pertanyaan. Nih, di sini. Untuk puisinya ada di sini, untuk soalnya ada di sini. Sudah terlihat? Oke, pintar. Jadi yang pertama, jawab pertanyaan berikut. 1. Ke kota mana tokoh aku pindah? Pindah ke kota Jakarta. Pintar. Mari kita lihat ya. Oke, ke kota Jakarta. Pintar ya. Kemudian yang kedua, kepada siapa sih puisi ini ditunjukkan? Ada yang tahu kepada siapa? Kepada kawannya. Pintar. Benar sekali. Pada hebat-hebat ya anak Ibu ya. Kemudian berapa lama sih tokoh aku mengenal kawannya? Berapa lama? Hayo. Berapa lama? 3 tahun. Ada ya di sini ya. 3 tahun kita lewati bersama gitu. Oke, pintar banget Ibu. Ibu senang kalian pada aktif-aktif dari tadi ketika Ibu menjelaskan. Apakah kalian sudah paham tentang apa yang Ibu jelaskan, atau ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Hayo, ada tidak? Tidak ada ya. Pada pintar-pintar semua ya, oke? Oke, sudah paham semuanya? Sudah, pintar. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu tentang soal mengenal perasaan. Tadi kita sudah belajar menyimak, kita sudah belajar menjelaskan gitu. Kita sudah menceritakan juga ya kan? Menceritakan pengalaman kalian tadi. Syadam, maju ke depan sama anak-anak yang lain. Tadi sudah ya, sudah pada pintar-pintar semua ya. Nah, sekarang Ibu akan memperpanjang tugas kalian yang tadi pagi ada beberapa yang belum selesai. Jadi tugas yang kemarin Ibu berikan akan Ibu perpanjang sampai besok. Tapi diusahakan untuk besok PR-nya atau pekerjaan rumah yang Ibu berikan harus dibawa ke sekolah dan diselesaikan gitu. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, kalau Ibu berikan PR tolong langsung dikerjakan ya, jangan ditunda-tunda. Nanti kalau ditunda-tunda besok lupa, Ibu gurunya yang sedih gitu. Itu termasuk perasaan ya, sedih ya gitu. Oke, pintar semuanya. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah selesai untuk pelajaran kali ini. Ada yang sebelum kita pulang, ada yang mau ice breaking dulu nggak? Mau nyanyi-nyanyi soal warna? Ada yang mau? Wah, boleh. Ibu pandu ya. Oke. 1, 2, 3. Merah itu red, hijau itu green, kuning itu yellow. Shalalalala, janganlah lupa coklat itu brown. Please don't forget abu-abu itu grey. Oke, pintar. Ini semangat banget nih. Semangat pada mau pulang ya pasti ya. Oke, siap. Sekarang Ibu minta kalian harus rapi dulu. Harus rapi.
Mana nih? Harus rapi, jangan ada yang bicara, jangan ada yang ngomong, biar ketua kelas bisa memimpin doanya dengan kondusif gitu. Silahkan untuk ketua kelas bisa dipimpin doanya. Alhamdulillah, untuk pembelajaran kali ini sudah selesai. Anak-anak boleh pulang, tapi pulangnya satu-satu. Jangan berebutan keluar, oke? Ya, bisa dari untuk meja pojok paling depan. Hati-hati ya anak-anak. Sampai jumpa di hari berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.